Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, asatidz wal ustadzah, jamaah pengajian Al-Mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Ghafur atas segala nikmat yang tak terukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, hidup kita akan subur, makmur sepanjang umur. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada seorang aktor yang tidak pernah koruptor, seorang pemimpin umat, seorang pemberi syafaat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para asatidz, kepada para panitia yang mempercayai, yang memberikan kesempatan yang sangat berharga ini kepada kami. Kami di sini bukan bermaksud untuk mengajari, apalagi menggurui, tetapi kami ingin mengajak, marilah kita sama-sama belajar. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadirin dan hadirat, asatidz wal ustadzah, jamaah pengajian Al-Mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu bahwa besi itu kuat, tetapi sekuat-kuatnya besi bisa dilelehkan oleh api. Api itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya api bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya air bisa diangkat oleh angin. Angin itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya angin bisa dihalangi oleh gunung. Gunung itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya gunung bisa dibelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya manusia bisa dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya nafsu bisa dikalahkan oleh imannya. Imanlah yang paling kuat, imanlah yang paling mantap. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya pribadi akan menyampaikan tentang pentingnya menguatkan iman. Para jamaah Al-Mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah selesai sholat lail, biasanya kita berdoa, Allahumma ja'alna biimanin kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sempurna imannya. Ketika itu kita tidak meminta harta yang berlimpah, kita tidak meminta tinggi jabatan, tetapi yang kita minta Allahumma ja'alna biimanin kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sempurna imannya, orang yang kuat imannya. Maka timbullah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan iman? Apa itu iman? Dalam sebuah kitab, yakni kitab
Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang dikarang dari Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menjelaskan bahwa iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Bahwa iman itu diucapkan dengan lisan dan meyakininya dengan hati dan mewujudkannya dalam kegiatan atau dalam tingkah laku kita. Jadi 6 rukun iman: iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada yaumil akhir, iman kepada qada dan qadar. Keenam iman ini bukan hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan, tetapi juga harus mantap dalam hati dan kita wujudkan dalam tindakan kita, dalam tingkah laku kita. Kalau iman kita sudah sempurna, kalau iman kita sudah mantap, insya Allah seluruh perintah-perintah Allah akan kita kerjakan dan seluruh larangan Allah akan kita tinggalkan. Yang penting iman kita mantap, iman kita kuat. Itulah kenapa Allah ketika memerintahkan umat manusia untuk beribadah puasa tidak mendahului ya ayyuhan nas, tetapi Allah mendahuluinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena setiap manusia belum tentu mampu berpuasa, tetapi setiap yang beriman insya Allah mampu berpuasa. Karena puasa ini Pak, bukan masalah besar-besaran otot, bukan masalah sehat-sehatan badan, bukan masalah sehat-sehatan fisik, tetapi puasa ini tentang seberapa kuat keimanan kita, seberapa kuat keyakinan kita bahwa agama Islam itu benar, bahwa adanya Allah itu benar, bahwa adanya Rasul Allah itu benar, bahwa adanya firman-firman Allah. Kalau kita sudah meyakini ini semua, insya Allah kita akan melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana teknisnya, bagaimana caranya agar meningkatkan kualitas iman kita, agar meningkatkan iman kita menjadi lebih mantap? Dalam sebuah kitab, yakni kitab Risalatul Mu'awwanah, dijelaskan bahwa ada 3 cara dalam meningkatkan kualitas iman kita. Yang pertama, membaca dan menghayati ayat-ayat Allah. Yang kedua, yaitu menghayati ciptaan Allah. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Inilah yang dapat meningkatkan kualitas iman kita. Maka mulai dari sekarang, marilah kita sama-sama rajin membaca Al-Quran. Dan yang kedua, marilah kita menghayati ciptaan Allah, betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha kuasa. Dan yang ketiga, marilah kita memperbanyak amal soleh kita. Apalagi kita masih di tengah-tengah bulan Ramadan, yang dimana segala amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya. Bahkan walau hanya sekedar menyingkirkan duri di jalanan, insya Allah, Allah akan melipatkan ganda pahala kita. Jamaah pengajian Al-Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri orang yang beriman yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah.
Sedangkan Rasulullah saja yang sudah terjamin masuk surga masih beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Maka kata orang, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada jalan tanpa lubang, tidak ada tawa tanpa tangis. Begitu jugalah dengan manusia, tidak ada manusia tanpa dosa, tidak ada manusia tanpa salah, tidak ada manusia tanpa khilaf. Selagi kita masih dinamakannya dengan nas, dengan manusia, pasti kita pernah berbuat dosa dan terus akan berbuat dosa. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya, dan memang sudah seharusnya, bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian, kita masih berada di bulan Ramadan, tepatnya di tengah-tengahan bulan Ramadan, di mana penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan Allah. Kalau kita ingin, kalau kita mau, kalau kita niat, kalau kita berupaya, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana teknik, bagaimana teknisnya, bagaimana caranya? Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min janbih." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kurus maupun yang gemuk, baik yang pendek maupun yang panjang, dia berpuasa karena imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dulu. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita berpuasa ini karena landasan iman, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang dulu. Lalu apa yang dimaksud dengan imanan? Maksudnya adalah bahwa kita beribadah puasa itu karena landasan iman, karena landasan yakin, karena landasan percaya bahwa perintah beribadah puasa ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya apa? Dampaknya apa dari semua itu? Tentu kita akan berpuasa dengan puasa yang sesungguhnya. Tentu kita akan berpuasa dengan puasa yang sebenarnya, yaitu menjauhi segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insya Allah para hadirin dan hadirat sekalian sudah tahu, sudah paham, apalagi yang sudah berpuasa berpuluh-puluh tahun, ada yang umurnya sudah 50 tahun, sudah berapa puluh tahun, sudah berapa tahun melakukan puasa, sudah tentu pasti sudah tahu apa perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, dan juga menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa. Apa itu perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Khamsun yuktiruna shaim, al-kadhibu wan namimatu wal ghibatu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwat." Perkara pertama yang dapat merusak pahala puasa kita, kata Rasulullah SAW, adalah al-kadhibu, berbohong. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita berbohong di bulan Ramadan, kalau kita berdusta di bulan puasa ini, kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi kita tidak mendapatkan 1% pun dari pahala puasa kita.
pahala puasa kita hilang begitu saja. Karena kenapa? Karena berbohong dapat merusak pahala puasa. Lalu kemudian yang kedua, perkara yang dapat merusak pahala puasa adalah al-namimatu, mengadu domba. Apalagi zaman sekarang kita ini, adu domba bukan hanya sekedar dengan mulut, adu domba bukan hanya sekedar dengan lidah, adu domba bukan hanya sekedar dengan lisan, tetapi adu domba bisa menggunakan tulisan, bisa menggunakan jari jemari. Ambil HP, isi kuota, lalu kemudian kita bisa berkreasi, bisa berinovasi untuk melakukan adu domba, adu domba, adu domba. Maka jangan sampai kita terlibat dalam mengadu domba atau terlibat sebagai pihak yang diadu domba. Dan kalau sampai terjadi hal ini, apalagi di bulan Ramadan ini, maka dapat merusak pahala puasa kita. Lalu yang ketiga, perkara yang dapat merusak pahala puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-ghibatu, ghibah, ngomongin, mengumbar-umbar kejelekan orang lain, mengumbar-umbar aib orang lain. Ini konvensional pada umumnya jatuh kepada kaum ibu-ibu, kaum wanita. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kaum bapak juga sering melakukan ini. Apalagi di zaman kita sekarang ini, kita tengok YouTube, kita tengok TV, sedang gosip, sedang ghibah, sedang mengumbar-umbarkan kejelekan orang lain, sedang mengumbar-umbarkan aib orang lain. Maka jangan sampai kita terlibat dalam mengumbar-umbar aib orang lain. Yang mengumbar dan yang mendengarkan umbaran, yang ghibah dan yang mendengarkan ghibahan sama saja. Dan kalau sempat terjadi ini pada diri kita sendiri, maka hal ini dapat merusak pahala puasa kita. Lalu kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang dapat merusak pahala puasa adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Dia bersumpah tetapi sumpahnya itu sumpah palsu. Dia bersumpah untuk menguntungkan pihak lain dan merugikan pihak tertentu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang terakhir, perkara yang dapat merusak pahala puasa kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wan nadzaru bisyahwat, melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita ambil hikmahnya, untuk kita ambil pelajarannya. Mungkin para jamaah sekalian sudah sering mendengarkan kisah ini, yaitu kisah seorang Imam Syafi'i. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari perkataan beliau yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, yang sangat legendaris. Kata beliau, "Malam yaduk murra ta'allum sa'atan tadarruan lulla jahli tula hayatihi." Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu sa'atan, walau hanya sesaat, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Beliau ini sangat luar biasa sekali. Maka beliau mengatakan, tidak ada istilahnya terlambat dalam menuntut ilmu. Bahkan orang yang hampir mati sekalipun, kalau ia masih ingin, kalau ia masih mau menuntut ilmu, mencari ilmu, maka hakikatnya
ia mendapatkan kebaikan, maka hakikatnya hidupnya menjadi lebih baik. Pernah dicatat dalam kisah beliau, dalam biografi beliau, bahwa dikisahkan Imam Syafi'i pernah mengalami hilang hafalannya. Hafalan Imam Syafi'i hilang 1/4. Kenapa? Karena tidak sengaja melihat betis seorang gadis. Tidak sengaja melihat betis seorang gadis. Betis seorang gadis ini pun tidak sengaja ketiup oleh angin, terhembus oleh angin. Dan kebetulannya lagi Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis seorang gadis ini, sehingga mengakibatkan 1/4 hafalan Imam Syafi'i hilang. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahlah hafalan tidak ada, bermaksiat luar biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min jalik. Hal ini dikisahkan dalam sebuah syair Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i mengisahkan, syakautu ila waqi'i su'a hibzi wa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'i, aku mendatangi Waqi'. Waqi' ini adalah guru Syafi'i. Su'a hibzi, tentang buruknya hafalanku. Wa arsadani ila tarkil ma'asi, beliau membimbingku agar meninggalkan maksiat. Jadi setelah kejadian yang tadi, setelah melihat betis seorang gadis, Imam Syafi'i susah menghafal. Ketika itu beliau mendatangi gurunya yang bernama Waqi'. Setelah curhat Imam Syafi'i, gurunya Waqi' ini membimbingnya agar meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni, dan mengajarkanku, bi anna ilma nurun, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yuhda lil 'asi, tidak ditujukan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Mungkin inilah sedikit pelajaran kisah Imam Syafi'i, bahwa kunci kesuksesan, kunci keberhasilan seorang Imam Syafi'i ini berdasarkan dari kualitas beliau sendiri. Beliau tidak pernah melihat kemaksiatan, beliau tidak pernah mengerjakan kemaksiatan. Dan mungkin ini yang menyebabkan kita pada hari ini tidak berkualitas, karena terlalu sering berbuat maksiat, karena terlalu sering melihat kemaksiatan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Berapa banyak kemaksiatan yang kita kerjakan, berapa banyak kemaksiatan yang kita lihat. Maka jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Sudahlah hafalan kita tidak ada, tetapi bermaksiat sangat luar biasa. Istilahnya sama seperti kita nabung, paginya nabung 5.000, kemudian sorenya lewat tukang bakso ambil 10.000. Gimana tabungan kita mau penuh? Selalu dicongkel. Itulah umpamanya kalau kita melihat maksiat setiap hari. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Unjur maqala wala tanjur man qala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.